على محمد وعلى آل اللهم محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur di pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk kembali bangun sahur dan berniat untuk melaksanakan puasa kita sampai selesai. Pertemuan kita pagi ini adalah meneruskan surat Al-Maidah, dan kita pada pagi ini akan membaca dan membahas tadarus dan tadabbur surat Al-Maidah ayat 31 sampai 35. 31 sampai 35. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang cerita anak cucu Adam, di rangkaian ayat-ayat ini, yaitu terutama di ayat 35, ini ada ayat juga yang sangat penting kita perhatikan, yaitu tentang wasilah. Pentingnya orang untuk berwasilah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita masuk ke screen untuk membaca dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 31 sampai 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يواري أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب. قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات
ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا أو ينفوا من الأرض ذلك لهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu, puan-puan dan tuan-tuan yang telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala
dengan ayat-ayat yang kita selalu baca, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kadar yang terbaik bagi kita di malam-malam Lailatul Qadar ini. Kita akan teruskan surat Al-Maidah kita. Surat Al-Maidah adalah surat yang kelima. Al-Maidah artinya hidangan, dan hidangan yang dimaksud di sini adalah hidangan yang diminta oleh murid-murid atau pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam untuk mereka makan hidangan dari langit. Maka muncullah kata Al-Maidah. Jadi Al-Maidah ini secara spesifik, secara khusus adalah berkenaan dengan cerita Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya sesaat sebelum Nabi Isa diangkat, lalu kemudian mereka minta supaya didatangkan hidangan dari langit. Di ayat terakhir kita sudah baca, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa'asbaha minal khasirin. Jadi ini masih berbicara tentang Kabil dan Habil atau dua anak Adam. Jadi kita sudah memperbaiki cerita tentang Kabil dan Habil. Seperti mana yang Allah kehendaki, yaitu ceritakanlah dua anak Adam, dalam hal ini Kabil dan Habil, dengan benar. Karena cerita yang berbeda, yang beredar adalah tidak seperti itu. Jauh dari Al-Quran. Maka kita sudah lihat bahwa intinya adalah bahwa dua-duanya beragama, tapi yang satu beragamanya adalah benar, yang satunya beragamanya tidak benar. Kata benar dan tidak benar ini diukur dari pendekatan dirinya, ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa saja beragama tetapi melakukan kejahatan. Kita sudah lihat sepanjang masa, bahkan Bani Israel disebutkan, mereka adalah orang-orang beragama, bahkan sejak orang tua mereka adalah nabi, dan di tengah-tengah mereka selalu diutus nabi-nabi, tetapi apabila nabi itu mengajarkan apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka sebagian nabi mereka dustakan, dan sebagiannya lagi mereka bunuh. Bahkan kita lihat juga pada cerita Nabi Muhammad kita setelahnya, kita lihat bahwa orang-orang yang sangat penting peranannya dalam agama pun menjadi korban. Contohnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh di masjid pada saat bulan suci Ramadan ketika memimpin salat dan dalam keadaan sujud. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya tadi, orang yang membunuhnya pasti tidak beragama dengan benar. Kelihatannya beragama, ahli masjid, ahli salat, bahkan menurut riwayat hafal Al-Quran, namanya juga nama indah, Abdul Rahman ibnu Muljam, ataukah Abdul Rahman bin Muljam, tetapi tega melakukan pembunuhan itu di masjid. Dan kejadian ini masih berlangsung sampai sekarang. Sering sekali kita menyaksikan atas nama agama, atas jubah agama, kemudian menghalalkan darah sesama manusia, bahkan sesama orang Islam. Maka ini yang diceritakan awalnya. Ternyata adalah orang-orang ini adalah dikuasai oleh hawa nafsunya. Fatawat lahu nafsuhu, maka Kabil benar-benar sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, tidak mungkin, tidak bisa lagi mengendalikannya, sehingga kemudian qatla akhihi, benar-benar membunuh saudaranya sendiri. Faqatalahu, dan dia membunuhnya, fasbaha minal khasirin. Dan dengan kejadian itu tidak bisa lagi mundur ke belakang. Setelah tangannya diayunkan untuk membunuh saudaranya, dan saudaranya terbunuh, maka kemudian tidak bisa lagi mundur ke belakang. Tangan tidak bisa ditarik, leher tidak bisa lagi disambung, nyawa tidak bisa lagi dikembalikan. Jadi kesempatan untuk melakukan sesuatu, pada saat itulah takwa dibutuhkan. Karena kalau perbuatan itu sudah terjadi dan buruk, tidak bisa lagi mundur ke belakang. Waktu tidak bisa dimundurkan. Habil tidak bisa dihidupkan kembali, walaupun dia nanti menyesal dengan sesesal-sesalnya. Sekarang kita masuk pada ayat 31. Ya. 31 setelah kemudian membunuh saudaranya, mengalami kebingungan untuk menyembunyikan atau untuk menguburkan jasadnya. Dan kejadian ini sampai sekarang masih sering berlaku, bahwa problem-problem dari orang yang telah membunuh sesama adalah bagaimana menyembunyikan jasadnya, bagaimana menguburkannya. Sehingga banyak yang kemudian ada yang membakarnya, ada yang memutilasinya, ada yang membuangnya ke sungai, macam-macam. Jadi setelah melakukan satu perbuatan salah, akhirnya kemudian melakukan perbuatan salah berikutnya, yang lebih sadis.
dan karenanya melakukan perbuatan lebih salah lagi berikutnya, dan paling sadis lagi. Ya. Itu tadi karena mayatnya dibuang, dimutilasi, dibakar, dan sebagainya. Jadi hanya karena kesalahan pertama, maka menyusul kesalahan-kesalahan berikutnya. Maka oleh sebab itulah takwa teramat sangat penting. Faba'atsallahu ghuraba. Lalu kemudian Allah mengutus, mendatangkan kepada Kabil ghuraba. Ghuraba ini adalah burung gagak. Faba'atsallahu ghuraba. Allah membangkitkan atau mengutus kepadanya ghurab. Bahasa ini bisa ya, bisa diangkat, diutus. Apa yang dilakukan burung gagak tersebut? Ia bahathu fil ardi. Ia bahasu, dia menggali-gali di dalam bumi. Ia bahathu fil ard, menggali bumi. Ya, ia bahathu fil ard. Untuk apa? Liyuriyahu, untuk mengajarkan kepadanya. Kita kalau membaca ayat ini tidak bolehlah langsung begitu saja. Ini pelajaran sangat berharga. Bahwasanya orang yang telah dikuasai hawa nafsunya tiba-tiba menjadi sangat bodoh. Lebih bodoh dari seekor burung. Ya. Kata-kata liyuriyahu untuk mengajarkan, memperlihatkan kepada mereka cara untuk menguburkan jasad, artinya bahwa burung gagak itu sekarang sudah lebih canggih, lebih beradab, lebih pintar daripada seorang Kabil yang telah membunuh saudaranya. Dan ini sejalan dengan ayat-ayat lain mengatakan bahwa apabila kita sudah kehilangan kendali atas jiwa kita, atas rasionalitas kita, maka Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan ternak, balhum adal, bakal lebih sesat lagi. Dan kita lihat pada kasus Kabil, tiba-tiba menjadi sedemikian buntu pikirannya, sampai pada tingkat menguburkan saudaranya pun tidak bisa berpikir, sehingga kemudian harus datang burung gagak kepadanya untuk mengajarkan kepadanya saudaranya tersebut. Cuma sekalian ini kita baca zahirnya, tentu ada makna-makna batinnya. Di antaranya adalah bagaimana caranya menyembunyikan aib orang lain. Kaifa yuwari sawat akhi. Jadi burung gagak tersebut menggali-gali di muka bumi untuk memperlihatkan kepada Kabil, yang Kabil tadinya merasa hebat, merasa kuat, tiba-tiba sekarang lebih bodoh daripada seekor burung. Burunglah yang mengajarkan dia bagaimana cara menguburkan jasad saudaranya. Kaifa yuwari sawat akhihi. Bagaimana yuwari, menutupi, sawat akhihi, mayat saudara. Jadi diartikan mayat. Jadi kita lihat sini kata mayat, ya, saudaranya. Bapak Ibu sekalian, secara bahasa ini mayat sebetulnya bukan. Ini secara bahasa sawat. Sawat itu satu asal kata dan sayiat ini. Jadi yang di atasnya itu menggunakan kata-kata sawat. Su dari kata su. Ya, su itu buruk. Ya. Jadi kita bisa artikan bahwa sebetulnya harusnya kita saling menyembunyikan kekurangan masing-masing, bukan justru saling membukanya. Jadi burung gagak ini Allah kirim kepadanya untuk mengajarkan bagaimana caranya supaya menutupi aurat, menutupi kekurangan orang lain. Jadi agama kita itu wajib menutupi aurat. Ya, jadi salah satu kewajiban keberagaman kita adalah wajib menutup aurat. Kata-kata aurat di sini artinya apa? Sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Yang kedua, aurat bisa juga bermakna bagian dalam jiwa kita, yaitu kekurangan-kekurangan kita, handicap kita. Kita juga harus menutupi aurat kita. Jangan kita menceritakan aib-aib kita kepada orang lain. Kalau kita mengetahui aib orang lain, kita jangan menceritakannya juga. Jadi bukan saya tidak boleh menceritakan aib kita, tapi juga tidak boleh menceritakan aib orang lain. Menceritakan aib orang lain namanya bergibah. Mencari-cari aib orang lain namanya tajassus. Dua-duanya dilarang keras dalam Al-Quran, sampai surat Al-Hujurat menyebutnya seperti memakan daging bangkai saudara sendiri. Begitu indahnya Islam kita. Jadi kata-kata sawat ini kekurangan, keburukan. Jadi kalau jangankan seperti Habil yang begitu bagus, orang yang jelas-jelas buruk saja harusnya kita tutupi keburukannya.
bukan justru mendeklarasikan, bukan justru mengumbar keburukan orang lain. Karena awal daripada keretakan sosial, awal daripada kerusakan sebuah masyarakat adalah ketika satu orang atau sekelompok orang mulai mengangkat aib dan kekurangan seseorang atau sekelompok orang lain. Karena begitu ada orang yang diangkat kekurangannya atau satu kelompok orang diangkat kekurangannya, aibnya, pasti dia akan merespon. Pasti dia akan membuat reaksi. Dan terkadang respon dan reaksi tersebut lebih fatal daripada yang dilakukan oleh kelompok pertama tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian lahirlah permusuhan. Sejalan dengan ini, Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Bahkan orang yang syirik, musyrik, orang menyembah berhala, Tuhan pun mengatakan, jangan pernah merendahkan berhala-berhala yang mereka sembah. Jangan pernah nistakan orang-orang yang mereka kagumi. Jangan pernah rendahkan apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Padahal ini kan musyrik. Tapi Allah mengatakan wala tasubbu, jangan nistakan, jangan rendahkan. Apa sebabnya? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena kalau kau melakukan itu, niscaya nanti mereka akan membalas dengan cacian balik, dengan penuh permusuhan dan tanpa pengetahuan lagi. Jadi artinya kita tidak boleh mengungkap aib-aib orang lain. Kalau semua orang bisa berakhlak, beradab seperti ini, ya kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Sekarang kita lihat dalam media sosial sering sekali ada orang terpaksa harus dipanggil kepada polisi karena dilaporkan oleh orang yang jadi korbannya, yaitu mencemarkan nama baik namanya. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa seorang terbaik datang kepada seorang paling buruk. Seorang terbaik itu adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Orang terburuk itu adalah Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun pun Allah mengatakan kepadanya, katakanlah kepada Fir'aun qaulal layyina, kata-kata yang penuh dengan lemah lembut. Luar biasa. Inilah Islam, inilah akhlak, inilah adab, inilah kemanusiaan, inilah humanisme sejati. Ya. Dan kita lihat bagaimana di sini alam melalui burung pun mengajarkan kepada manusia. Qala, maka berkatalah Kabil, ya wailatah, celaka aku. Kira-kira mengartikan, ya Allah, langkah buruknya aku. Kok saya bisa sebodoh ini? Kok bisa seekor burung gagak lebih pintar dari saya? Kok tiba-tiba saya harus diajar oleh burung gagak? Ya wailata ajastu. Kok mengapa aku sebodoh ini? Ajastu itu kok bisa aku tiba-tiba bodoh seperti ini? Ya, terus sekarang kata ajastu itu dari kata mukjizat, ini lemah, terkalahkan. Ajastu dari kata di sini lahir kata mukjizat. Ya. Kok saya bisa tiba-tiba bodoh seperti ini? Kok saya bisa tiba-tiba dungu dan pandir seperti ini? Kok bisa burung gagak yang bisa mengajarkan kepada saya? An akuna misla hadza, yang mengajarkan perbuatan seperti ini. Al-ghurab. Ya. Kenapa kok tiba-tiba gagak yang mengajari saya? Ya. Dan saya harus melakukan seperti yang dilakukan burung gagak ini. Ya, coba perhatikannya sekarang. Begitu menyadari ketidakmampuan sampai mengatakan, saya harus melakukan seperti yang dilakukan oleh burung gagak ini. Fa'uwariya saw'ata akhi, agar aku bisa menutupi sawat. Di sini artikan mayat lagi sama tadi di atas ya. Sawat akhi, ya. Harusnya aku bisa menutupi aib saudara-saudaraku. Jadi burung gagak itu pun juga setelah mati, bukan karena berantem, setelah sesamanya burung gagak mati, dia tanam baik-baik. Dia kuburkan. Karena yang namanya bangkai kan berbau busuk. Dan itu adalah aib, itu adalah kekurangan. Maka dia harus ditutup. Nah, dari situ muncul kata sawat. Ya. Jadi artinya apa? Kekurangan-kekurangan kita itu adalah mirip dengan bau bangkai. Makanya di dalam surat Al-Hujurat dikatakan bahwa siapa yang menggibah atau mentajassus saudaranya sama dengan memakan daging bangkai saudaranya tersebut. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu.
harusnya benci, harusnya jijik melakukannya. Nah, seperti ini yang terjadi. Jadi, mengumbar kekurangan dan aib-aib saudara sendiri sama dengan makan daging bangkainya. Fa'asbaha minan nadimin. Yang paling terakhir sangat menarik. Maka menjadilah dia menyesal. Sekarang setelah semuanya begini menyesal. Tidak bisa lagi mundur tadinya. Tidak bisa lagi menghidupkan saudaranya. Tidak bisa lagi memberikan nyawa kepada saudaranya. Tidak bisa lagi mundur sesaat sebelum kejadian itu terjadi. Sekarang semuanya sudah terjadi. Fa'asbaha, yang terjadi adalah menjadilah dia minan nadimin, orang yang menyesal. Makanya agar kita jangan menyesal, Al-Quran atau Allah menyuruh kita supaya melakukan tabayun, selalu tabayun. Coba kita lihat kata-kata nadim ini kita temukan dalam surat Al-Hujurat. Ya. Kita lihat dalam surat Al-Hujurat di sini. Ya. Pentingnya kita melakukan tabayun. Ya. Surat 49, ya. Ayatnya 6. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum, manakala datang kepada kalian, fasiqun, orang yang tidak jelas informasinya, membawa berita tentang keburukan orang lain. Jadi kata fasik itu membawa berita tentang yang buruk tentang orang lain. Maka tidak boleh kita percaya begitu saja. Yang harus dilakukan adalah fatabayyanu, klarifikasi, check and recheck. Fatabayyanu, maka tabayyunlah. Kalau tidak, antusibu qauman bijahalatin, agar kamu tidak menimpakan kepada satu kaum bijahalatin, karena kebodohan, menimpakan musibah, menimpakan derita, menimpakan apapun yang buruk kepada orang lain karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Seperti tadi Kabil. Karena kalau sudah terjadi, fatusbihu, kalau sudah terlanjur terjadi, kalau sudah terlanjur melakukannya, fatusbihu, kalian pasti akan menjadi ala ma fa'altum, terhadap perbuatan yang kamu lakukan tersebut, nadimin. Ini sama nih, nadimin. Perhatikan ya sekarang. Ma fa'altum nadimin. Ini sama persis, lihat ini. Ya, ini nadimin. Sama persis. Bedanya di sini pakai alif lam ma'rifah. Ya. Sini adalah ma fa'altum nadimin. Ya, sama persis. Jadi supaya penyesalan jangan datang belakangan, perlu sekali melakukan check and recheck. Perlu sekali melakukan klarifikasi. Perlu sekali melakukan yang disebut dengan tabayyun. Ya, ini Islam luar biasa tingginya peradabannya, Bapak sekalian. Kalau sudah negara kacau seperti Irak. Kalau Amerika memang tidak butuh tabayyun, memang niatnya untuk menghancurkan Irak. Sehingga ketika dia bikin fitnah bahwa Saddam Hussein itu telah mempersiapkan senjata pemusnah massal, dan setelah Amerika masuk ke sana tidak bisa menunjukkan buktinya, ya memang Amerika tidak butuh, dia hanya berdusta, mendustai orang. Yang salah umat Islam kok gampang percaya dengan informasi ataukah mainstream yang dibuat oleh Amerika dan Barat yang 300 tahun punya track record sebagai imperialis yang jahat. Ya. Sampai sekarang. Ya. Ini adalah kebodohan kita sebagai umat beragama. Kok gampang kita percaya kata-kata manis daripada orang seperti Joe Biden. Ya. Coba kita lihat. Ketika PBB menggagas tentang gencatan senjata di Gaza, kemarin, 2 hari yang lalu, Joe Biden menandatangani kembali pengiriman berbagai macam jenis senjata pembunuh kepada Israel. Ya. Kan ini artinya apa? Memang jahat sekali. Ya. Tapi kita sudah tahu jahat, kita gampang lagi percaya. Begitu ada WA begini-begini, kita percaya. Padahal kan ini sumbernya dari Amerika, sumber jaringan domestik mereka. Ya. Kalau kita selalu percaya, sampai kapan kita tidak selalu terjebak dalam penyesalan? Ya. Menyesallah, Suriah sudah terlanjur kacau. Gedung-gedung sudah hancur. Terjadi kemunduran ekonomi. Kenapa? Sudah dibom semuanya. Ya. Akibat orang-orang yang mengaku Islam dan memfitnah pemerintah Suriah, mengatakan bahwa Bashar Assad menindas orang Syiah. Luar biasa. Dan ini masuk di masjid-masjid. Bukan hanya ada di mainstream berita, tetapi juga masuk di masjid-masjid. Pengajian-pengajian. Agama begitu indah, tapi kok umatnya begitu gampang percaya dengan informasi. Lebih percaya informasi seperti ini daripada Al-Quran.
Makanya berkali-kali kita mengatakan bahwa sumber terpenting kita adalah Al-Quran. Ingat lagi, Al-Quran. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, kita tidak akan mungkin dibawa kemana-mana. Kita tidak mungkin diseret ke sana dan diseret ke sini. Kita tidak mungkin dibentur-benturkan. Kita tidak mungkin di-divide at iprah. Ayat berikutnya lagi. Min ajli zalik. Jadi dari kasus Kabil membunuh Habil, dari situ disimpulkan. Jadi itu adalah kasus partikular. Kemudian ditarik ke atas menjadi sebuah kesimpulan umum. Dalam ilmu logika mantik, ini namanya cara berpikir induktif. Induktif itu adalah berangkat dari yang partikular menuju kepada yang universal. Dan hal-hal yang berkaitan dengan alam nyata, alam indera, memang pendekatannya harus induktif. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya tidak terindrai, pendekatannya harus deduktif. Nah, inilah yang dikatakan min ajli zalik. Demi ataukah dalam kasus Kabil dan Habil itulah, lalu kemudian kata benar, kami telah menetapkan kata Allah ala Bani Israel kepada Bani Israel, annahu bahwasanya man qatala nafsan bighairi nafsin. Ini jemaah sekalian, awalnya hukum ini untuk Bani Israel. Bahwa membunuh satu orang tanpa orang itu membunuh orang lain, dalam pengertian bukan karena hukum qisas, au fasadin fil ard, atau membuat kerusakan di muka bumi, fasadin fil ard, faka'anna maqatalan nasa jami'a. Maka seakan-akan sama nilainya. Faka'anna itu sama nilainya, sama kualitasnya dengan membunuh manusia seluruhnya. Sama dengan membunuh an-nasa jami'a. Kan Al-Quran luar biasa, Pak sekalian. Kalau kita baca saja ayat ini, tidak berani kita berpikir untuk membunuh orang. Persis seperti Habil katakan tadi. Kalau Kabil mengulurkan tangannya kepadaku untuk membunuhku, saya tidak akan melakukan hal yang sama. Karena tidak boleh ada niat dalam jiwa kita untuk melakukan itu. Kenapa? Karena coba kita lihat ini akibatnya. Siapa yang bunuh satu orang, ini man qatala nafsan. Siapa yang bunuh satu orang, satu nyawa, bighairi nafsin, tanpa melalui proses peradilan yang benar, yang fair. Au fasadin fil ard, atau membuat kerusakan di muka bumi. Jadi membunuh satu orang sama dengan membuat kerusakan di muka bumi. Atau membuat kerusakan di muka bumi sama dengan juga membunuh seseorang. Siapa yang membunuh seseorang atau membuat kerusakan di muka bumi, faka'anna maqatalan nasa jami'a, maka dia sama nilainya dengan membunuh manusia seluruhnya. Luar biasa kan Pak sekalian. Jadi kalau kita bunuh satu orang sekarang, di mata Allah dosanya sama dengan membunuh 8 miliar orang sekarang di muka bumi. Kan sekarang penduduk bumi ada sekitar 8 miliar. Kita bunuh satu orang sama 8 orang. Sudah berapa yang dibunuh oleh Israel di Timur Tengah? Sudah hampir 35.000 orang yang dibunuh oleh IDF di Timur Tengah, di Gaza. Padahal ini sudah jelas untuk Bani Israel. Selalu ada diangkat karena kita diserang pada tanggal 7 Oktober, tapi tidak bisa membuktikannya secara peradilan. Yang ada adalah bukti-bukti penelitian jurnalistik mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah mereka sendiri. Namanya Hannibal. Dan terbukti belakangan ini bahwa ternyata doktrin IDF itu adalah membolehkan Hannibalisme. Hannibalisme itu adalah boleh membunuh teman sendiri. Kalau dengan cara seperti itu menguntungkan pasukan. Luar biasa. Baca berita terakhir ini Pak sekalian. Ternyata doktrin IDF itu adalah membenarkan Hannibalisme. Itu boleh membunuh pasukan sendiri atau teman sendiri. Yang penting itu menguntungkan pasukan secara keseluruhan. Siapa yang membunuh satu orang atau membuat kerusakan di muka bumi sama dengan membunuh seluruh manusia. Waman ahyaha, sebaliknya, siapa yang menghidupkan ahyaha, maksudnya siapa yang menghidupkan satu jiwa, satu orang, satu saja, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Maka harusnya kita semuanya membaca ayat ini, menyaksikan kasus Gaza, harusnya kita bahu-membahu untuk menolong mereka, bukan sebaliknya. Hanya menjadi penonton, merasa puas dengan ibadah individual kita masing-masing. Allah mengatakan siapa yang menghidupkan. Jadi kalau kita ambil bagian
di dalam membantu saudara-saudara kita di Gaza sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Karena ayatnya jelas. Ini Bapak sekalian tidak butuh tafsir, ini tinggal dibaca terjemahnya saja. Man ahyaha, siapa menghidupkan nafsan seseorang, haknya ini adalah kata-kata nafs. Siapa menghidupkan seseorang, faka'annama, maka dia seolah-olah ahyan nasa jami'a, menghidupkan manusia seluruhnya. Ahyan nasa manusia, ahyan nasa jami'a. Ya. Kan sepertinya tidak ada Pak sekalian undang-undang seperti ini, tidak ada kitab suci seperti ini. Membunuh satu orang sama membunuh seluruh manusia. Menghidupkan satu orang sama menghidupkan seluruh manusia. Jadi artinya berdasarkan ayat ini, orang Islamlah yang paling penolong terhadap kehidupan. Dan orang Islam yang paling tidak mungkin terlibat dalam bunuh-membunuh. Orang Islam yang tidak mungkin terlibat dalam menumpahkan darah orang lain. Kenapa? Karena jelas sekali ayatnya. Mungkin kita mengatakan ini kan untuk Bani Israel. Tapi ketika dia dijadikan ayat dalam Al-Quran, namanya diratifikasi. Dia menjadi undang-undang Al-Quran. Jadi faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'atuhum, sungguh datang kepada mereka rusuluna, rasul-rasul kami. Datang kepada mereka rasul-rasul kami bil bayinat, dengan keterangan yang jelas. Jadi tidak perlu tafsir sebetulnya. Ini kata-kata bayinat jelas ini. Dengan nyata, dengan argumen yang nyata, yang jelas. Tetapi yang benar adalah bukan ayatnya Allah yang tidak jelas, adalah summa kemudian. Inna kathiran, sungguhnya kebanyakan minhum daripada manusia itu setelah datang Rasul kepadanya, ba'da dzalika, setelah datang Rasul kepadanya, fil ardi, di muka bumi, la musrifun, berbuat melampaui batas. Musrifun, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi sebetulnya bukan Al-Quran yang perlu ditafsir, bukan Al-Quran perlu dilakukan pendekatan-pendekatan macam-macam, tetapi yang terjadi adalah jiwa kita yang harus diperbaiki. Jiwa kita harus ditaklukkan. Hawa nafsu harus kita taklukkan. Jiwa harus menang terhadap hawa nafsu. Jangan sampai seperti sebelumnya, maka kemudian Kabil dikuasai oleh hawa nafsunya untuk membunuh saudaranya, sehingga benar-benar faqatalahu, benar-benar telah membunuhnya. Ini adalah salib, dan ternyata hukuman salib itu memang ada sejak dari dahulu kala di kalangan manusia. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Hanya saja jaza, hukuman yang pantas. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah, hukuman yang pantas bagi orang-orang yang yuharibuna Allah, memerangi Allah. Kok bisa memerangi Allah? Ya, hakikatnya memerangi agama, yaitu Rasulnya nih. Makanya belakangnya ada Rasulnya. Memerangi Rasul, hakikatnya memerangi Allah. Tidak taat kepada Rasul, hakikatnya tidak taat kepada Allah. Jadi innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada, dan berjalan di muka bumi, beraktivitas di muka bumi, fasada, membuat kerusakan. Membuat kerusakan lingkungan tanpa memperbaikinya. An yuqattalu, hukumannya adalah yuqattalu, dibunuh juga. Kisas. Ayusallabu, ataupun disalib. Jadi dari dulu ada istilah salib. Ayutuqatta'a aidihim, atau dipotong tangannya kalau statusnya seperti mencuri. Mungkin kita mengatakan kok bisa sampai sesadis itu. Ini bukan sadis, lebih sadis yang melakukan tadi. Jadi ini dilakukan untuk apa? Menimbulkan efek jerah. Jadi hukum itu kan, tugasnya hukum itu sebetulnya adalah menciptakan proteksi terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kalau tidak ada hukum akan terjadi chaos, kekacauan. Maka supaya tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi keributan di tengah-tengah masyarakat, dibuatlah hukum. Jadi hukum itu adalah hukum adalah menciptakan tatanan, order, hukumannya harus melahirkan efek jerah namanya. Dampaknya jerah, ya, tidak berani lagi melakukannya. Karena tujuannya hukum adalah menghentikan yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan jahat. Nah, maka kalau hukuman sadis, ya tidak apa-apa selama melalui proses peradilan. Kenapa? Karena hukuman memang adalah bersifat protektif, ya,
memprotek masyarakat. Tidak seperti sekarang, orang keluar masuk penjara sampai ada korbannya beberapa orang, coba. Masuk keluar lagi. Begitu keluar korban, begitu keluar ada korban lagi. Akhirnya kemudian sering kita dengarkan ada orang dibunuh oleh residivis. Kenapa residivis? Ya karena waktu di penjara tidak banyak hukumannya. Akhirnya keluar lagi, berulah lagi. Jadi yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum, dan kaki mereka min khilafin, berselisih itu terutama di masyarakat ada. Ayun fau minal ard, atau mereka dibuang dari negeri, maksudnya itu diisolasi, ya, di persona non gratakan, ya, seperti yang Nabi lakukan terhadap salah seorang yang suka meledekin Nabi di Madinah, ya, akhirnya dibuang, ya, ke Mesir. Nanti kemudian pada zamannya Sayyidina Utsman baru ditarik lagi kembali, ya. Dzalika lahum hizyun fid dunya. Kenapa dibuat demikian? Karena itu adalah untuk memberikan efek jera, membuat hina yang bersangkutan dalam kehidupan dunia, supaya jangan terjadi lagi. Ya. Dzalika lahum hizyun fid dunya walahum fil akhirati adzabun azim, dan di akhirat walaupun di dunia telah melakukan menerima hukuman seperti itu, tetapi di akhirat bukan berarti lepas. Allah mengatakan walahum fil akhirati, dan di akhirat bagi mereka ada azab yang sangat besar. Walahum fil akhirati adzabun azim, bagi mereka ada azab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seperti ini kita bisa temukan beberapa kali di dalam Al-Qur'an. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah surat Al-Baqarah 178. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian al-qisas fil qatl, dalam hal pembunuhan. Jadi kalau orang membunuh ya harus dibunuh juga. Tapi ingat melalui proses peradilan. Al-hurru bil hurri. Orang merdeka yang berbuat, orang merdekanya juga yang dihukum. Tidak boleh ditukar dengan budak. Wal abdu bil abdi. Budak yang berbuat, budak yang dihukum. Tidak boleh ditukar dengan yang istrinya misalnya. Wal unsa bil unsa. Perempuan dengan perempuan. Jadi harus sama. Maksudnya kalau perempuan bunuh, ya perempuannya dibunuh juga. Wal unsa bil unsa. Karena pada zaman dahulu sebelum Nabi datang, ada juga begitu, tapi ditukar. Misalnya majikannya membunuh orang, nanti yang dihukum adalah budaknya. Nah, ayat ini mengatakan tidak boleh. Orang merdeka yang melakukan, ya orang merdekanya yang dihukum. Hamba yang berbuat, hambanya yang dihukum. Budak maksudnya. Perempuan yang berbuat, ya perempuan yang dihukum. Faman ufiya lahu min akhihi, tapi siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, maksud saudara itu wali daripada yang terbunuh, ya, fattibaun, maka ya hendaklah yang dimaafkan itu mengikutinya bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Maksudnya benar-benar berubah dengan baik, menyesali perbuatannya dan berubah. Dan kalau disyaratkan membayar dia denda, ya harus membayar denda kalau dia mampu. Wadaun ilaihi besan, dan hendaknya dia membayar diah atau diat kepada keluarga korban dengan cara yang baik. Dzalika takhfifu min rabbikum. Itulah keringanan dari Tuhan. Jadi artinya apa? Walaupun hukum qisas itu ada dalam Al-Qur'an, tetapi hukum qisas itu hanya mewakili saja. Hanya mewakili saja korban. Ya. Supaya jangan terjadi pembunuhan berantai sampai 7 turunan. Maka diambil alih oleh negara yang mengambil alih. Tapi sebelum negara mengeksekusinya, tanya kepada keluarga korban, mau memaafkan atau tidak. Ya, itu ujungnya seperti itu. Dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah. Itulah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat. Faman tada ba'da dzalik. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maksudnya telah melanggar lagi, sudah dimaafkan, melanggar lagi, falahu adzabun alim, maka dia harus dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Adzabun alim, hukuman yang pedih, seperti kasus di atas tadi. Dan Allah SWT senantiasa membuka pintu taubat. Siapa yang datang ke pintunya, siapa yang datang ke rumahnya untuk menyampaikan pertobatannya, Allah menerimanya.
Illa alladzina tabu, kecuali orang-orang yang taubat. Ya. Illa alladzina tabu, kecuali kalau dia bertaubat. Ya. Min qabl, sebelumnya, maksudnya sebelum dieksekusi dia bertobat dan nanti pertobatannya jadi dimaafkan oleh oleh keluarga korban. Fa'i illa alladziina tabu min qabl an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Jadi kecuali dia bertaubat sebelum dia tertangkap misalnya, atau sebelum dia dihukum. Jadi dia bertaubat sebelum hukuman juga datang, bisa juga kata-kata min qabl an taqdiru, sebelum hukum ayat Al-Quran turun tentang kisas, kan dalam Al-Quran tidak semua bersamaan turun. Sebelum hukum kisas datang, dia bertaubat. Min qabl an taqdiru alaihim. Fa'alamu, maka ketahuilah, anna Allah, sesungguhnya Allah, Ghafurur Rahim. Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini yang kita selalu ingat dari Allah. Jadi Allah jangan kita bayangkan keras, kasar, sampai hanya salah sebut huruf dalam membaca Al-Quran dianggap dihukum. Atau seperti yang pernah ditanyakan di sini oleh Max, saudara ikhwan kita Max, bahwa hanya tidak menambahkan syahrul pada bulan Ramadan bisa dihukum neraka. Ini kan masa Tuhan seperti itu. Hanya gara-gara tidak menambah syahr di depannya Ramadan. Iya. Jadi Tuhan kok bisa seperti itu? Ya. Annallaha ghafurun. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang kita masuk pada ayat 35. Bahwa kepengampunan Allah ini akan berlaku apabila ada wasilah. Wasilah kita sampaikan dulu Pak Bu sekalian. Jadi kita bicara wasilah dulu sebelum baca ayat berikutnya. Jadi wasilah ya. Wasilah itu arti bahasanya sebetulnya perantara. Ya, wasal. Jadi wasilah itu perantara. Jadi kalau bahasa kita mungkin moderator atau apa ya, perantara, ya, memoderatori, mengantarai, ya, memoderasi. Nah, itu mengantarai, itu namanya wasilah. Contohnya kita mau ketemu Pak Presiden, ya harus ada yang mengantarainya. Tidak mungkin kita langsung, misalnya melalui sekretaris negara, ya, melalui menteri, sekretaris negara, ya, dia yang menyampaikan kepada Presiden, ini Pak Presiden ada yang mau ketemu. Nah, setelah kemudian dikasih jadwal waktu, nah kita datang. Itu namanya wasilah. Ya, kalau kita ingin misalnya mengikuti proyek di suatu tempat, ikut tender. Kalau kita tidak ada kenalan, kita cari siapa yang bisa kita memperkenalkan kita kepada kegiatan-kegiatan di kantor itu, supaya kita bisa ikut juga berpartisipasi kalau ada tender proyek. Nah, yang mengantara itu namanya wasilah, perantaraan. Jadi wasilah. Kita diperkenalkan oleh seseorang, biasanya ada wasilahnya. Baik seseorang itu adalah istri atau suami dulu sebelum menikah, ataupun seperti misalnya bos, pimpinan dan sebagainya. Itu ada perantaranya. Ya, jadi ada wasilahnya namanya. Nah, jadi wasilah itu adalah perantara yang menyebabkan si A yang butuh dengan si B bisa berjumpa. Seperti itu namanya wasilah. Nah, ini adalah ayat 35 berbicara tentang wasilah dan sekaligus menjelaskan tadi ayat-ayat itu tadi. Jadi wasilah itu bisa kita ibaratkan sebagai menolong. Seperti Bapak ini di terapi karena mungkin habis operasi atau habis dirawat lama sehingga tidak bisa lagi kaku, maka dia harus dibantu untuk melakukan latihan-latihan fisik, ya. Terapi fisik, terapi jasmani, supaya kemudian nanti otot-ototnya lentur lagi. Butuh orang membantunya. Nah, seperti itulah juga dengan kaitannya dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi ini adalah perintah bertakwa kepada Allah. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa kepada Allah artinya memfokuskan diri kita kepada Allah. Wabtagu, dan carilah. Katakan wabtagu. Ilaihi, untuk sampai kepadanya. Jadi hi-nya di sini adalah Allah ini. Hi-nya sini Allah. Jadi wabtagu ilaihi, carilah untuk sampai kepadanya al-wasilah. Ini cuma sekali wasilah, ya.
sampai kepadanya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah ilahi untuk sampai kepadanya apa? Al-wasilah. Kita sudah sampaikan tadi, wasilah perantara, penolong, membantu kita untuk sampai kepadanya. Nah, jadi kata wasilah ada di dalam Al-Quran. Ya, kita kasih biar jelas ya. Ini wasilah. Nah, kalau diterjemahnya dia dikasih kata sarana bisa juga. Ya. Cuma kalau sarana kan biasanya lebih kepada alat, ya, benda-benda. Seperti sarana transportasi itu sarana. Ya. Sarana pendidikan seperti sekolah, laboratorium, lab dan sebagainya. Itu sarana. Sarana olahraga, ada stadium misalnya, itu sarana. Tapi kalau wasilah lebih kepada orang. Kalau sarana kan lebih kepada benda biasanya. Kalau di sini wasilah adalah orang, ya, perantara, ya, mediasi. Jadi wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tidak bisa kalian sampai kepada Allah dengan takwanya kalau tidak menggunakan wasilah. Maka carilah setelah keinginannya untuk bertakwa kepada Allah sudah ada, maka carilah untuk sampai kepada Allah, karena takwa mendorong kita untuk sampai kepada Allah. Tapi untuk sampai kepada Allah, carilah untuk sampai kepada carilah untuk sampai kepadanya al-wasilah, perantara sarana. Wajahidu, dan bersungguh-sungguhlah, berjihadlah fi sabilihi. Jadi ini perintah. Wajahidu fi sabilihi. Wajahidu fi sabilihi. Bersungguh-sungguhlah, berjihadlah di jalannya. Kata jihad itu bersungguh-sungguhlah di jalannya. Karena dengan bersungguh-sungguh Allah tunjukkan jalan. Di surat lain dikatakan alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami pasti akan mengguide, membimbing, memandu mereka untuk menempuh jalan tersebut. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kalian semuanya menjadi beruntung. La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Jadi wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kalian bisa beruntung. Jadi kita butuh pihak lain. Lalu siapakah pihak lain itu? Tidak boleh sembarangan. Harus yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditunjuk oleh Allah terkadang bagi kita tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan kan namanya gaib. Makanya salah satu syarat orang beriman di sini adalah yu'minuna bil ghaib. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi antara keberimanan kita adalah kepada yang gaib. Artinya kita yakin ada wasilah walaupun kita tidak lihat. Walaupun tidak nampak oleh panca indera kita. Tapi kita yakin dia ada dan karenanya kita cari. Untuk apa kita cari? Untuk berwasilah kepadanya. Ya, kan makanya kalau kita berwasilah saya kata ya wajihan indallah isfa lana indallah, kan begitu. Beri syafaatlah kepada si Allah. Inna tawassalna wastashfa'na, kami berwasilah dan meminta syafaat. Ya. Jadi berwasilah itu meminta supaya diperantarai. Ya. Jadi wasilah adalah perantara, dan ini jelas disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan langsung kepada Allah itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang ada adalah pakai wasilah. Logikanya begini Pak sekalian. Seandainya kita bisa langsung kepada Allah, ya harusnya Tuhan tentu lebih bisa langsung kepada kita. Lalu kenapa Tuhan menggunakan perantaraan Rasul? Kan harusnya langsung aja memberi petunjuk kepada setiap jiwa, pada setiap diri kita. Dan itu yang dipakai, logika itu yang dipakai oleh sebagian musyrik Quraisy pada saat itu. Kalau memang Tuhan beri petunjuk kepada saya, kenapa cuma Nabi Muhammad saja menerima kitab suci? Kenapa saya tidak terima? Kira-kira begitulah. Ya. Jadi berdasarkan ini bahwasanya kalau Allah saja kepada kita menggunakan perantara, padahal Allah Maha Kuasa, Maha menjangkau, bahkan dikatakan wasi'at kulla syai', dia menjangkau segala sesuatu, tapi kenapa dia harus berperantara? Tuhan untuk datang kepada kita menggunakan perantara, yaitu nabinya, rasulnya, orang sucinya. Jadi logikanya kalau Allah saja berperantara kepada kita, lalu siapa kita yang tiba-tiba mau langsung nyelonong kepada Allah? Ya.
Kalau kita saja yang fakir, yang miskin, yang bodoh ini, ya, mau sampai kepada Allah, bagaimana bisa kita langsung? Sementara dia saja Allah yang maha sempurna, maha segala-galanya, kok ke kita menggunakan perantaran Nabi dan Rasulnya. Maka kalau kita gambarkan seperti ini Pak Bu sekalian ya, ini kita gambar di sini, bahwa perantara seperti inilah. Jadi katakanlah ini adalah Allah. Ya. Ini adalah Allah. Allah. Kemudian di sini adalah Rasul ataukah manusia suci. Ya, manusia suci. Manusia suci. Tak Rasul, tak Nabi, kita sebut manusia suci. Ya. Lalu kemudian di sini kita manusia. Kita. Manusia. Sini adalah manusia suci. Sini adalah Allah. Nah, untuk sampai kita kepada manusia kan aslinya Allah bisa ke sini, Pak Ustaz. Aslinya kan Allah bisa ke sini. Aslinya bisa. Aslinya bisa ke sini. Dan karenanya kita juga seperti tadi, langsung aja kepada Allah. Jadi kita juga bisa kembali kepada Allah sini. Tapi apakah dia begini? Jawabannya tidak. Ya. Jadi ini adalah tidak begini, ini tidak begini. Lalu bagaimana cara begini caranya? Ya. Jadi Allah itu adalah kepada kita ini melalui dulu ini. Ya. Jadi Allah berfirman kepada manusia suci, baru manusia suci kepada kita. Begini modelnya. Nah, sebagai balikannya begini juga. Kalau kita kembali kepada Allah, begini juga nih. Jadi alurnya begini juga. Jadi alurnya begini juga. Ke manusia suci dulu, baru ke sini. Dari sini ke sana ini namanya wasilah bagi kita. Ya, dan terkadang orang tidak kenal karena dia seperti kita juga manusia basyariyah. Maka kita harus mencarinya. Maka wabtagu, jadi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, tapi untuk sampai kepada Allah wabtagu ilaihi alwasilah. Makanya di dalam Al-Qur'an disuruh mengikuti contohnya misalnya di sini nih, ya. Kita lihat misalnya surat Luqman. Ya, surat Luqman. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm. Apabila kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk syirik, mempersekutukan aku, ma laysa laka bi'ilm, yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, jangan ikuti keduanya, tetapi wasahibahuma fid dunya ma'rufa, tetaplah mempergauli keduanya dengan cara yang ma'ruf di dunia. Yang mana kita ikuti? Kalau orang tua kita salah, jangan ikuti orang tua kita. Siapa yang kita ikuti? Wattabi' sabila, ini dia kata-katanya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Jadi ada kata-katanya man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang kembali kepada saya. Man anaba. Nah, siapa yang pasti kembali kepada Allah? Yaitu orang yang diutus kepada kita. Dia itu adalah role model. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa yang ingin kembali kepada Allah, maka Rasul itulah perantaranya. Maka wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang yang kembali kepada saya. Kita lihat lagi misalnya surat Ar-Ra'd di sini ya. Wa yaqulu alladziina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Orang-orang yang menolak agama Nabi pada saat itu berkata, kenapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad ayatun, satu mujizat dari Tuhan? Qul, katakanlah Muhammad, innallaha, sungguhnya Allah, yudhillu may yasha wa yahdi. Nah, sungguhnya Allah yudhillu may yasha, membiarkan tersesat siapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendakinya? Lawannya ini. Wa yahdi, dan menggait, membimbing, memberi petunjuk ilahi man anaba, orang yang kembali kepadanya. Man anabah. Anabah tadi, inabah tadi, kembali kepada Allah. Nah, jadi mereka yang kembali kepada Allah seperti tadi dalam surat Luqman ini, ya, inabah di sini sama tadi. Ini anabah sama tadi. Ini anabah juga ini. Jadi Allah menggait mereka, maka kita ikut bersama mereka, berarti kita ikut tergait juga. Nah, mereka inilah yang kita harus cari di dalam ayat ini tadi. Wabtagu ilaihil wasilah, setelah menemukannya maka bersungguh-sungguhlah jalan wajahidu fisabilihi, jalan Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kemenangan akan terjadi. Jadi kemenangan akan terjadi apabila kita bersama dengan mereka. Dan ini juga yang dikatakan dalam hadis Ibnu Abu Daud,
bahwa selama masih ada bersama dengan 12 khalifah, maka Islam akan tetap tegak dengan baik. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Baik. Terbalikkan ayat 35 bahawa daripada alam alas tu bikum tadi, Nabi Ibrahim berjihad, berhijrah dengan kekata izab ila rabbi. Maka kita harus kembalikan kepada alam alas tu rabbikum. Ini terjadi apabila kita sujud, mentaati dan berwasilah kepada khalifah pilihan Allah tadi. Dan peluang ini berlaku pada ayat 34 di mana kita tuju ke sana sebelum kita mati. Dan kalau kita terlewat bertaubat dan tak mahu ke sana dalam urusan ni, maka ayat 34 mengancam kita. Beri pencerahan dan teguran. Barakallahu fiik. Baik, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi intinya adalah bahwa Tuhan sebetulnya sudah mendesain kita. Kita ini sudah well planned, direncanakan dengan baik oleh Tuhan. Kita diciptakan sebagai makhluk yang terbaik dari seluruh makhluk, bahkan lebih baik daripada malaikat. Buktinya seluruh malaikat disuruh sujud kepada Adam. Jadi Allah telah mendesain kita sebagai makhluk terbaik. Kata terbaik artinya harusnya paling bahagia juga, paling indah hidupnya. Ya, kenapa? Wakil Tuhan di muka bumi, khalifahnya. Tapi faktanya di antara manusia terjadi peperangan, pembunuhan, saling merusak, lingkungan juga dirusak satu sama lain. Lingkungan juga dirusak. Penyebabnya apa? Tadi penyimpangan. Penyimpangan dari fitrah kita. Penyimpangan dari alam alastu birabbikum. Penyimpangan dari kata-kata Allah, sibghat Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi kita menyimpan dari sibghahnya Allah. Ketika kita menyimpan dari sibghahnya Allah, lahirlah tadi kata-kata sayiat, ya, yang kita lihat tadi pada ayat yang berbicara tentang Nabi Qabil dan Habil. Yang kita lihat tadi kata-kata sawat di sini. Sawat di sini, ini sawah, ya. Ini adalah keburukan. Ini adalah cacat kita. Nah, kita harus sembunyikan. Bagaimana cara menyembunyikannya di hadapan Allah? Kalau di hadapan Allah kan nggak mungkin kita sembunyikan. Kalau manusia tadi, tidak boleh kita ungkap aibnya orang. Karena manusia tidak bisa tahu kalau kita tidak kasih tahu. Tapi kalau Allah, kita tidak kasih tahu, Allah tetap tahu. Lalu bagaimana cara menyembunyikannya di hadapan Allah? Caranya tadi adalah seperti di ayat 34 ini, ya, yaitu bertaubat. Cuma ini saja caranya. Jadi untuk menyembunyikan aib kita, kekurangan kita, dosa-dosa kita di hadapan Allah, ya bertaubat. Karena Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi siapa yang tidak bertaubat, maka tempatnya adalah ma'wahum jahannam wasa'at masyir. Tempatnya neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, cuma dua posisi kita mungkin. Kita sudah bersama dengan orang suci, atau kita belum. Kalau kita belum, maka marilah kita sedapat mungkin bertaubat. Kalau kita bertaubat artinya apa? Kembali mengambil jalan bersama dengan orang-orang suci, para utusan Allah. Yang disebut tadi dengan dalam surat Luqman, wattabi' man anaba ilayya. Ikutilah jalannya insan-insan, manusia-manusia yang mengambil jalan kembali kepada saya. Walaupun orang tuamu yang mengandungkan kamu, yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu, tapi kalau jalannya salah, jangan ikuti. Karena ikutilah jalan yang kembali kepada saya. Wattabi' man anaba ilayya. Dan siapa yang terjamin jalannya benar kembali kepada Allah? Cuma nabi-nabi, rasul-rasul, ataupun insan-insan kamil yang telah Allah tentukan kepada kita semuanya. Terima kasih banyak Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada lagi Ustaz, dua Ada. pertanyaan. Di chatroom ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Silakan Pak Kamal. Ustaz, dalam berwasilah Ustaz, kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak doa-doa langsung kita sebut Allah, contoh Rabbana dan sebagainya. Apakah ada sebahagian hal tertentu yang kita boleh langsung pada Allah
Sebab di dalam Al-Quran tu ataupun kita perlu berwasilah dalam hal tertentu. Afwan Ustaz? Baik, terus sekalian berbahagia di surat An-Nisa ya. Di surat An-Nisa dulu kita sudah bahas juga tentang ini ya, kita kembali surat An-Nisa. Jadi sebetulnya tidak boleh, tapi tetap berdoanya kepada Allah seperti Pak Kawal Rabbana Atina itu kepada Allah. Tetapi sebelum kita sampai ke situ kita harus datang kepada Rasul dulu. Ya, kita lihat dulu ayat 64 ini dia. Ya. Jadi surat An-Nisa surat 4 ayat 64. Wa ma arsalna, dan tiadalah kami mengutus mir rasulin di antara rasul-rasul atau seorang rasul illa kecuali liyuta'ah, untuk ditaati. Biidznillah, atas izin Allah. Jadi tiadalah diutus rasul itu kecuali untuk ditaati. Biidznillah, atas izin Allah. Walau annahum, seandainya mereka itu manusia maksudnya, izzalamu, ketika menzalimi anfusahum, dirinya, ketika berdosa lah. Di kata-kata zalamu anfusahum itu ketika manusia zalim pada dirinya, artinya berdosa, melampaui batas. Maka apa yang harus dilakukan? Ja'uka, harus datang kepada Muhammad. Ya. Kenapa? Karena kaknya di sini sebagai wasilah. Tadi wabtagu ilahil wasilah. Nah, Nabi Muhammad itu adalah wasilah, makanya kita harus datang kepadanya dulu. Ja'uka, harus datang kepada Muhammad. Setelah datang kepada Nabi Muhammad, baru fastaghfirullah. Maka amal Bapak Islam bisa lihat sini, langsung kepada Allah nih. Allah di sini adalah objek langsung. Mustati apa namanya? Objek langsung. Ya. Fastaghfirullah, maka istighfarlah kepada Allah. Jadi istighfarnya langsung kepada Allah. Tetapi syaratnya datang dulu kepada Nabi ini. Jadi setelah datang kepada kaum Muhammad, fastaghfirullah, baru yang bersangkutan yaitu yang zalim kepada dirinya tadi, istighfar langsung kepada Allah karena telah datang kepada Nabi, maka wastaghfaralahum rasul. Nabi pun, ar-rasul pun juga harus mengistighfarkannya. Ya, jadi beginilah. Jadi bagaimana prakteknya dalam sehari-hari? Yaitu kita harus membaca selawat dulu. Jadi bagusnya sebelum kita berdoa, kita baca selawat. Ya. Kayak biasa kan kalau kita bisa baca Fatihah, Fatihah kan doa. Sebelum baca Fatihah kita katakan salawat setelah sebelum baca. Ada yang mengatakan mas salawat, ada yang mengatakan qablahus salawat. Ya. Ataukah selawat sebelumnya. Jadi kita baca selawat. Karena selawat itu artinya datang kepada Nabi. Jadi selawat datang kepada Nabi, baru kemudian kita istighfar. Ya. Ini juga yang disebutkan di dalam surat yang ke-8. Ya, ini surat yang ke-8, surat Al-Anfal, ya, ayatnya 33. Wa ma kana Allah, tidak mungkinlah Allah liyu'adzibahum, mengazab mereka. Jadi tidak mungkin Allah mengazab manusia. Wa anta, sementara engkau Muhammad fihim, ada bersama mereka. Jadi tidak mungkin diazab kalau bersama dengan Nabi. Jadi harus ada Nabi bersama kita nih. Antanya engkau Muhammad fihim. Bagaimana cara menghadirkan Nabi bersama kita? Salawat. Jadi menghadirkan Nabi bersama dengan kita adalah salawat. Sedemikian pentingnya salawat sampai Allah dan malaikat pun bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Terakhir pertanyaan yang di chatroom ya. Dari Besi Tandra ya. Berkenaan tadi dengan hukum, bagaimana dengan orang yang berzina sampai mendapat anak, yang secara sosial lebih banyak tekanan daripada laki-laki. Di titik mana letak keadilan hukumannya? Apakah nanti di akhirat lebih ringan hukumannya daripada lelaki? Ya, jadi jemaah sekalian bahagia ini. Ya. Salam Ustadz. Saya pertanyaannya sebelumnya Ustadz. Oh ya. Bukan itu. Oh ada ya, betul ya. Mohon maaf, ini ada Sinta di atas. Ternyata di atas ada Sinta ya. Saya rasa Holocaust pada warga Yahudi Polandia itu adalah praktek kanibalisme. Saya kira saya juga berpikir seperti itu sih. Karena ternyata kita dengarkan berita-berita terakhir ini, ternyata memang IDF itu punya doktrin kanibalisme. Ya. Jadi boleh jadi mereka sendiri yang bikin sebetulnya. Ya. Makanya tidak boleh digugat itu 6 juta, harus 6 juta. Tidak boleh ada ilmuwan yang melakukan penelitian. Jadi inilah satu-satunya peristiwa sejarah yang tidak boleh diteliti kembali oleh para sejarawan. Pokoknya harus 6 juta. Jadi ini kan sudah menjadi dogma namanya. Bukan lagi sekedar, ini bukan lagi kajian ilmiah, bukan lagi scientific investigation.
tetapi ini sudah merupakan doktrin, dogma, ya, sudah menjadi dimitoskan harus 6 juta. Nah, kenapa? Karena kalau diteliti, masa iya sampai 6 juta? Memang ada 6 juta Yahudi pada saat itu di Jerman. Kan begitu. Di sekarang aja yang ada di Israel cuma 7 juta, coba. Israel itu satu negara. Di Jerman pada saat itu, tahun 30-an, tahun 20-an. Masa 6 juta? Ya. Dan tentu tidak semuanya mati. Kalau dia mati, banyak lari ke Amerika. Nah, jadi saya kira begitu. Setuju sih. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya, baik. Sama-sama. Sekarang berikutnya. Bagaimana kalau ada terjadi perzinahan? Nah, jemaah sekalian berbahagia, di dalam hal hubungan itu kan memang dari pernikahan saja itu memang selalu perempuan yang menentukan. Ya atau tidaknya perempuan. Jadi ya atau tidaknya perempuan. Jadi ketika terjadi masalah sebetulnya juga ada wajarnya kalau disalahkan perempuannya juga. Kenapa? Karena kan yang menentukan kan perempuan. Kalau dia tidak mau ya tidak bisa. Kecuali misalnya kalau pemerkosaan, makanya kan dalam agama itu kan pemerkosaan itu adalah hukumannya berat. Hukumannya adalah berat sekali. Nah, bagaimana dengan kasus seperti yang ditanyakan ini? Ya ini tentu Tuhan jauh lebih adil daripada yang kita bayangkan. Contohnya saja, nggak usah bicara tentang ini ya. Contohnya misalnya budak yang berzina dengan orang merdeka berzina itu beda hukumannya. Jadi pezina dari kalangan budak itu hanya dapat setengah hukuman daripada orang merdeka. Nah itu kan salah satu bentuk keadilan Tuhan. Jadi kalau di sana ada orang yang misalnya tertindas, ada orang yang dipaksa atau terpaksa, atau dibuat terpaksa, ya tentu Tuhan mengetahui semuanya. Tuhan itu adalah Maha Adil. Cuma memang jemaah sekalian berbahagia, ya kalaupun berkonsekuensi misalnya hamil, yang bawa adalah perempuan. Tapi sebetulnya di dalam konteks Al-Quran, sebetulnya tidak memungkinkan terjadi itu. Kenapa? Karena dalam pandangan Al-Quran itu kan setiap orang sebetulnya mau berhubungan atau bukan berhubungan dalam pengertian hubungan suami istri, berdua saja itu kan dalam agama sudah harus ada pernikahan dulu, walaupun pernikahannya pada batas-batas tertentu. Jadi tidak mungkin terjadi seperti ini sebetulnya kalau memahami hukum Islam secara komprehensif. Terima kasih banyak. Ustaz, satu lagi. Oh yes, ada lagi. Di atasnya dari Pak Ridwan Asgari. Kok nggak ada di saya nih? Oh ya, ini ada di ini. Oke. Dari Aji Ridwan, apakah posisi mencari wasilah sama dengan puasa terhadap orang-orang? Sama dengan puasa? Ya berbeda. Puasa itu adalah perantara untuk mencari wasilah. Kenapa? Karena salah satu hambatan untuk menemukan wasilah adalah subjektivitas. Kita misalnya mengatakan, dia kan seperti saya juga, kan begitu. Kata orang-orang kafir Quraisy, lah Muhammad kan seperti kita juga. Kenapa harus mengikuti kepada dia? Seperti kata Abu Jahal, ketika berkata kepada paman-paman Nabi Muhammad, lah masa masa kamu disuruh ikut pada ponakanmu? Nah, dia kan ponakan kita, masa kita ikut pada dia? Nah, kira-kira begitulah. Nah, itu kan namanya subjektivitas. Subjektivitas ini coba kita kalahkan melalui puasa. Jadi puasa itu adalah menghancurkan, meremukkan subjektivitas. Puasa adalah meremukkan ego kita. Karena hanya dengan meruntuhkan ego kita bisa sampai kepada kebenaran Al-Quran, termasuk kebenaran ayat tentang pentingnya wasilah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.